Untuk yang pertama dari Nanda Banjarmasin. Ada orangnya? Ya. Ya, dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada pemateri. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi permisi dokter, saya Nanda ingin bertanya dok. Jadi untuk prokrastinasi karena depresi itu bagaimana dok ciri-cirinya, dan biasanya itu kan berapa lama seperti itu. Nah untuk kalau prokrastinasi karena depresi sendiri, apakah untuk penanganannya sama seperti yang lain seperti dok? Terima kasih dok. Maaf moderator, ini langsung dijawab kah? Langsung kita jawab? Iya dokter, boleh langsung dijawab. Oke, ya memang. Jadi seperti ini, prokrastinasi karena depresi ini berarti dia terikat dengan kalau depresi masuk dalam diagnosis gangguan jiwa. Sehingga pada umumnya prokrastinasi akibat depresi diakibatkan oleh mood yang menurun. Nah, mood yang menurun ini akhirnya berimbas pada kemampuan berpikir yang menurun, dorongan kegiatan yang menurun, mudah lelah, tidak bersemangat, pikiran ketidakberdayaan, kemudian merasa tidak ada masa depan. Ketika memang disebutkan bahwa seseorang itu mengalami prokrastinasi untuk depresi, kadang-kadang untuk penata laksanaannya, kalau memang dia masih ringan sedang, mungkin dengan mengenali dirinya insight yang baik bahwa oke, dia depresi, kemudian dia mencoba beberapa trik tadi, misalnya mencoba melakukan yang mana prioritasnya, tujuannya, meluruskan niatnya, dia bisa dengan support sosial yang bagus, itu mungkin bisa untuk menunda prokrastinasi. Hanya saja ketika ini adalah sebuah gangguan, kita tahu bahwa gangguan jiwa itu juga melibatkan neurotransmitter, zat-zat penghantaran di otak. Pada kondisi depresi ini kan serotonin yang bermasalah. Nah, sehingga kadang-kadang meskipun sudah diusahakan, tapi karena secara biologis ada permasalahan, maka tidak bisa hanya sekedar diintervensi dari pelaku dia sendiri, sehingga dia juga membutuhkan terapi dari yang ahli, bisa berkonsultasi ke psikiater, atau jika tidak ada psikiater di sana ke psikolog. Namun, kalau misalnya sudah semakin memberat, obat itu tentunya dibutuhkan untuk orang depresi, sehingga kita perlu memberikan obat-obat misalnya seperti antidepresan untuk dia bisa membangkitkan semangatnya lagi untuk menstabilkan masalah gangguan neurotransmitternya itu, seperti itu. Jadi kadang kalau sudah masuk gangguan jiwa itu berarti dia perlu ini yang namanya, jadi kan kalau misalnya kita dalam menangani sesuatu ada yang preventif, mencegah, kemudian kalau dalam kasus ini berarti masuk ke kuratif, butuh pengobatan, seperti itu. Bagaimana, dikembalikan kepada penanya, apakah sudah cukup jelas? Ya, terima kasih dokter, sudah cukup jelas. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rofi dari FKULM. Apakah Muhammad Rofi aktif? On? Aktif. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dokter atas materinya tadi, semoga bermanfaat. Semoga kita semua di sini bisa mengamalkannya. Amin. Untuk pertanyaan dok, izin bertanya. Yang pertama itu kan tadi prokrastinasi itu berhubungan dengan tugas-tugas tadi juga ya dok ya. Nah, apakah banyaknya tugas dan terutama tugas itu tidak spesifik, itu apakah juga terkait dengan prokrastinasi? Kemudian dari dok yang pertanyaan kedua, untuk tadi saya ada agak sedikit telat tadi dok, untuk psikopatologi dan prokrastinasi itu bagaimana dok? Dan apakah ciri kepribadian tertentu itu lebih rentan terhadap yang lain dok? Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, memang tadi sudah ini ya Rofi ada disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan prokrastinasi tadi bisa dari internalnya, yaitu ciri kepribadiannya,
dan dari eksternalnya. Salah satunya berarti tugasnya atau si pemberi tugasnya atau lingkungannya. Jadi memang tugas yang banyak, kemudian tidak spesifik, misalnya itu tentu saja akan membuat sebagian orang yang memang dia mudah burnout misalnya, self efikasinya tidak bagus, kemudian tidak spesifik, misalnya untuk orang-orang yang mereka tuh butuh detailing seperti pada orang perfeksionis, orang anankastik ya. Jadi mestinya tuh ada detail dari pekerjaan ini. Ketika tidak ada detail dari pekerjaan ini akan membuat ketertarikan terhadap tugas itu menjadi berkurang, akhirnya malas seperti itu. Lebih baik memilih yang lebih menarik, yang lebih jelas kayak gitu. Jadi memang jenis tugasnya sendiri mempengaruhi. Kemudian untuk ciri kepribadiannya ya tentu saja ciri kepribadian seperti tadi disampaikan bahwa kepribadian itu adalah corakan yang khas yang menetap yang dipakai untuk beradaptasi ketika ada tugas, ada sesuatu yang tidak nyaman atau apa, sehingga tentu itu akan sangat mempengaruhi khususnya kepada tipe prokrastinator apa sih dia. Kalau dia anankastik yang tipe perfeksionis, maka dia akan menjadi tipe yang tidak yang menunda sesuatu karena supaya hasilnya sangat baik. Kalau dia tipe avoidance, cemas menghindar, maka dia akan menunda sesuatu, mengerjakan sesuatu karena dia merasa tidak sanggup, tidak bisa, atau dia misalnya dia tipe dependent, jadi dia menunda melakukan sesuatu sampai menemukan seseorang yang mengerjakan dulu, kemudian bisa setidaknya mengguiding dia, atau mungkin dia punya mengerjakan tapi dia butuh dikonfirmasi nih, divalidasi hasilnya oleh si temennya ini bahwa oh kamu sudah benar seperti itu. Akhirnya menunda mengumpul, menunda menyempurnakan. Atau jika misalnya dia tadi tipe pasif agresif, jadi dia memang ingin membangkang, ingin membuat orang lain merasa tidak nyaman, orang yang dia tidak suka. Atau kalau tadi tipe histrionik, jadinya dia ingin mendapatkan perhatian. Jadi mungkin aku belum mengerjakan nih, bagaimana? Lalu teman-temannya heboh, membantunya, memberikan compassion terhadapnya, memberi kayak perhatian lebih. Jadi dapat feel-nya kayak gitu baru kerjakan itu. Tentu saja ciri kepribadian itu sangat-sangat mempengaruhi prokrastinator itu. Dikembalikan kepada penanya Muhammad Rofi, apakah sudah cukup jelas? Sangat jelas dok. Terima kasih. Ya, baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Gina dari Kapuas. Kepada Gina, dipersilakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kan menyimak dokter untuk solusi dari seorang procrastinator itu kayak tentukan prioritas, terus bisa dibuat deadline. Jadi solusinya tuh sama kayak self control yang baik untuk mengikuti itu tadi dok. Sedangkan dari seorang procrastinator dok ngerasa self control saya tuh buruk dok. Jadi untuk bisa punya self control yang baik itu bagaimana dok? Terima kasih dokter. Oke. Ya, jadi sebenarnya self control itu dilatih, maksudnya tidak langsung kita berakhir sebagai orang. Ya memang kadang ada orang yang trait bawaannya, tapi ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh memang kadang ya. Jadi supaya self control kita itu bagus, kita coba disiplin dengan ini kita memang mungkin awalnya dipaksa ya, kemudian setelah kita berhasil tuh dengan kita mendeadline itu berikan reward, akhirnya tadi melalui perilaku teori behavioristik dia nanti akan terbentuk. Seperti kita mendidik anak dengan melakukan ini berhasil, kita reward untuk diri kita sendiri, nanti akhirnya akan membuat kita merasa puas. Kemudian diulangi lagi seperti itu, mau tidak mau pada awalnya akhirnya dipaksakan. Atau kalau memang self controlmu kamu merasa tidak kuat, maka kita bisa meminta orang lain, orang yang kita percaya, orang yang memang tulus membantu kita, misalnya orang tua atau dekat atau saudara, untuk memberikan kontrol juga, membantu memberikan kontrol pada diri kita, yang mengingatkan dengan catatan jangan marah kalau misalnya ayo cepat kayak gitu ya, nih deadline, terus apa sih mengingatkan, kan itu jadinya tidak pas. Jadi kita ya dengan legowo meminta tolong dan orang lain tolong diingatkan ketika ini, kemudian ketika diingatkan kita juga menganggap ini adalah bantuan mereka supaya saya menjadi lebih baik seperti itu. Kalau tidak bisa dan diri kita sendiri ya kita bisa minta tolong dan orang lain.
bagaimana? Dikembalikan kepada Gina. Sudah cukup. Oke dokter, akan saya coba. Terima kasih banyak dokter. Ya, tidak apa-apa. Kita pelan-pelan kok belajar. Tidak ada yang sempurna. Tapi dengan kita melakukan pelan-pelan, kita akan menjadi lebih baik. Kesempurnaan itu tidak ada sebenarnya. Tapi menjadi lebih baik, ruang untuk berkembang itu selalu ada. Itu adalah keistimewaan kita sebagai manusia. Oke. Baik dokter, masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Afifah YR dari Banjarmasin. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan dokter, izin bertanya dok. Iya. Bangun agar kita tetap istiqomah saat melawat prokrastinasi, dan bertanya juga dok, kadang apabila kita kerja tim, kita sendiri sudah tepat waktu dalam menyelesaikan tugas sendiri, namun kadang-kala ada teman yang lain yang tidak kita. Bagaimana kita cara memberikan dokter? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang itu tadi pengaruh lingkungan. Kalau teman kita agak molor-molor, akhirnya kita juga nanti aku duluan nih selesai, yang lain belum selesai kayak gitu. Ya, bagaimana cara kita istiqomah? Tentunya dengan meluruskan niat tadi. Makanya mungkin tadi yang kita sebagai Muslim itu bisa mampu sebenarnya dalam agama kita itu diberikan arahan yang sangat baik untuk kita menjadikan ruh kita untuk kita bekerja. Salah satunya tadi dengan niatnya. Jadi tujuannya itu tidak diluaskan, coba diluaskan niatnya itu, tidak hanya untuk sekedar ngumpul tugas ke dosen kayak gitu, sekedar dapat A, itu ya kita tidak istiqomah, biasanya akan ya begitu-begitu rasanya. Kadang kan ya, apalagi kalau misalnya kita pintar, sering dapat A, ya lama-lama reward itu kan hambar. Tapi kalau kita niatnya itu bagus, maksudnya panjang untuk akhirat kita kelak, untuk tabungan akhirat kita, kemudian nantinya jadi yang kalian lakukan saat ini sebenarnya adalah tanaman untuk masa depan. Jadi misalnya mengerjakan karya tulis itu tadi tidak dipandang sekedar mengerjakan karya tulis, ada kebaikan di dalamnya. Dengan mengerjakan karya tulis, seseorang bisa lulus sebagai dokter. Dengan menjadi dokter bisa membantu orang lain, memberikan mereka kesempatan untuk sehat. Dengan orang itu sehat, mereka bisa beribadah seperti itu. Jadi luas akhirnya kebaikan dari situ itu akan membuat kita lebih istiqomah. Atau ada nih perilaku kita bisa bikin dari behaviornya, misalnya dari amalan-amalan tertentu untuk melatih kedisiplinan, keistiqomahan, misalnya dengan aku akan melatih diriku salat tepat waktu, itu juga akan melatih kita untuk istiqomah di satu hal, nanti akan berlanjut pada istiqomah di lain-lainnya lagi. Yang pertama. Kemudian terkait teman. Nah, ya ini akhirnya akhirnya kan bergantung kepada kemampuan kita lagi dalam melenturkan hubungan interpersonal kita. Ya, coba kita ingatkan. Jadi perlu dipahami konsep bahwa yang bisa kita lakukan kepada orang lain adalah menasihati mereka, mengingatkan mereka, tapi keputusan ada di tangan mereka, seperti itu. Tinggal ya kita kalau misalnya mereka lambat, kita coba ingatkan seperti itu. Keputusan mereka ya untuk mengerjakannya sesuai deadline kah atau berlambat-lambat, ya akhirnya itu menjadi tanggung jawab kelompok sih memang. Tapi ada sesuatu tadi, sebagai seorang muslim kita punya doa, kita bisa doakan karena hati teman-teman kita itu ya milik Allah ya. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, kita sampaikan ini loh dikerjakan, nanti disuruh kumpul ini, ya didoakan, mudah-mudahan dia terbuka hatinya untuk mengerjakan, seperti itu. Dikembalikan kepada Afifah, bagaimana? Apa sudah cukup? Afwan dokter, syukron kasih dok. Ya. Ya, baik dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Asmia, Tangerang, jauh dari Tangerang. Dipersilakan. Apa on, Asmia? Baik, kalau belum on, kita lanjutkan ke Marisa Iza dari Martapura. Kepada Marisa dipersilahkan. Iya dokter, terima kasih. Jadi mungkin nyambung
Mungkin ke pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tadi, dokter. Dari dari tipe-tipenya itu kan banyak. Kalau misalnya seseorang itu dia tipenya itu lebih dari satu, nah kayak gimana dokter? Mungkin apa sih jadinya faktor dan self controlnya lebih banyak lagi yang diperlukan kayak gitu dokter. Terima kasih. Oke. Ya, ya memang sih kita itu sebenarnya kompleks ya manusia. Kadang kalau cuma punya satu wajah saja, satu coping, satu kepribadian yang terlalu kaku ya akhirnya bermasalah. Jadi memang membuka peluang, kita punya banyak alasan untuk prokrastinasi itu. Hanya saja biasanya ini meskipun kita punya banyak alasan untuk berprokrastinasi, memang kita tipenya macam-macam. Mungkin ada beberapa tipe nih maksudnya, tapi dia akan tipe yang mana yang muncul, alasannya mana yang muncul itu akan bergantung pada tugasnya yang saat itu. Nah, jadi lihat orientasi tugasnya itu. Misalnya nih kalau tugas A ini sebenarnya aku menunda mengerjakan karena aku merasa susah nih, misalnya pelajaran apa ya, pokoknya aku tidak paham misalnya ya, itu jadi cemas tidak bisa. Sementara materi yang satunya lagi aku menundanya karena ini aku suka nih, aku pengen nih dapat A nih di materi yang ini, berarti ini karena si perfeksionisnya, jadi disesuaikan akhirnya apa yang mana kayak gitu, disesuaikan dengan tugasnya itu sebenarnya apa yang paling penyebabnya ada yang paling apa seperti itu. Akhirnya bergantung, memang beda-beda, tidak mesti dalam satu orang itu lalu di semua prokrastinasi di setiap tugasnya alasannya sama, tidak, dia beda-beda. Oke. Bagaimana dikembalikan kepada Marisa? Dokter, terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ya. Selanjutnya ke pertanyaan dari Desi Rahmawati, Banjarmasin. Nah, ini banyak ini ya, mahasiswa dari ULM. Ya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dok, terima kasih sebelumnya untuk materinya. Saya benar-benar ngerasa kayak berkaca dok, benar-benar. Saya banget ya, gitu. Sama. Ya, setelah saya dengerin penjelasan dokter, kayaknya saya itu prokrastinator tipe perfeksionis, tambah juga sama sering bingung menentukan prioritas gitu dok. Jadi kayak misalnya kan koas nih, kan kita misalnya ada lapsus referat dikasih 1 bulan sebelum deadline maju. Nah terus tapi karena ada kewajiban kita sebagai kelas yang lain jaga, kejar target tindakan dan lain-lain, jadi kita nggak kerjain dulu, nggak langsung garap, cuman paling ya kumpulin bahan, cari sana sini. Nah pas H-7 baru yang benar-benar di depan laptop ngerjain slide-nya kayak gitu. Nah terus dok, tapi selama ini saya tuh belum pernah dapat dampak yang jeleknya kayak gitu dok, tapi saya takut ke depannya ini bakal jadi kebiasaan dan bakal jadi disfungsional kayak gitu dok. Kira-kira menurut dokter gimana ya dok biar nggak pengen semuanya itu harus sempurna, semuanya itu harus lengkap kayak gitu baru mulai kerja. Kalau itu sih dok, terima kasih banyak dok. Karena masalah yang jadi maksudnya ini tipe perfeksionis nih, prokrastinatornya akhirnya mengumpulkan bahan dulu, tapi karena banyak pekerjaan lain akhirnya pengumpulan bahannya juga tersendat-sendat seperti itu kah? Iya dok, nggih. Oke, ya. Jadi memang ya, prokrastinasi tadi kan ada yang fungsional, ada yang disfungsional. Sebenarnya pembatasnya itu adalah dirimu menilai apakah itu menimbulkan gangguan tidak. Itu pembatasnya, nanti kita sendiri akan dan orang lain sih akan menilai sejauh mana selama tidak menimbulkan gangguan dan memang kondisinya membuat kita seperti itu ya, banyak tugas, sementara ada jam jaga segala macam. Nah akhirnya memang kita tidak berniat. Jadi kalau yang disfungsional dia itu apa aja, apapun meskipun santai-santai ya ditunda. Itu nanti mungkin ini adalah trait sudah mengarah pada disfungsional. Tapi kalau memang
ini masih karena banyak tekanan, tadi preferensi tekanan yang mana yang dipilih akhirnya duluan, akhirnya tinggal kita memanajemen waktu. Misalnya ini akhirnya tadi tentukan prioritas, mau tidak mau kita seperti itu karena kita juga manusia mempunyai keterbatasan. Multitasking boleh dilakukan, namun kita harus tahu bahwa multitasking itu sebenarnya tidak baik untuk perkembangan otak kita, seperti itu. Jadinya ya sudah benar sih sebenarnya yang dilakukan, kita membuat prioritas dari yang urgent dan important sampai yang tidak urgent dan tidak important. Nah, kadang di dalam membuat prioritas ini ada satu yang terlupakan, adalah pendelegasian atau teamwork. Nah, kalau memang ada yang tadi sebenarnya dia penting tapi tidak urgent, kalau kamu bisa mendelegasikan itu sebenarnya akan membuat waktu lebih baik. Itu dari segi penetapan prioritas. Lalu menurunkan perfeksionis tadi ya, akhirnya ya kita mau tidak mau disadari, coba dilihat-lihat ke belakang, kadang kita bisa belajar dari masa lalu kita tadi secara psikodinamik bahwa sebenarnya yang misalnya sudah dibuat itu selalu misalnya memuaskan seperti itu. Jadi yakin saja. Lagi pula sebenarnya kalau kita itu hanya kumpul-kumpul bahan saja, ketika kita mengerjakan, bahan itu akan selalu ada yang kurang. Coba dilihat-lihat dari pengalamannya. Tapi kalau kita ya sudah dan bahan ini tak kerjakan, nanti dia akan men-trigger, akan memicu untuk datangnya bahan-bahan baru lagi. Oh, dari menulis misalnya, oh kita perlu cari ini, cari itu, seperti itu. Jadi ya memang diturunkan ekspektasinya, dan juga ini ada perasaan reward lah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang lalu, bahwa sebenarnya kita bisa kok sudah mengerjakan itu dengan baik, seperti itu. Jadi tidak menuntut ini, tuntutan terhadap diri tidak terlalu yang berlebihan, nanti akan membuat lelah, seperti itu. Dilihat pencapaian-pencapaian masa lalu. Biasanya orang perfeksionis itu lupa melihat pencapaian masa lalunya. Itu. Terima kasih dokter, dikembalikan kepada penanya, Desi Rahmawati. Siap, terima kasih banyak dok, nasihatnya akan saya terapkan. Terima kasih dok. Ya, baik dokter, masih ada pertanyaan, kita lanjut. Selanjutnya dari Mayang Amelia Putri Pandeglang. Dipersilahkan untuk open mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya dokter. Jadi sebetulnya untuk pengaplikasiannya saya sudah mulai menerapkan untuk penetapan tujuan dan menulis kegiatan setiap harinya yang harus saya lakukan dan bentuk to-do list dok. Tapi dalam kenyataannya saya sering lupa dok akan tujuan dan to-do list yang sudah saya tulis. Nah, agar berjalan efektif dok, untuk penerapan tujuan ini sebaiknya dalam rentang waktu berapa lama ya dok dibuat, dan bagaimana cara konsisten terhadap diri sendiri untuk melakukan to-do list yang sudah kita buat. Terima kasih banyak dokter. Oke, mungkin akhirnya to-do list itu kan to-do list ya, jadi list banyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pada akhirnya coba itu kita mesti dipilih yang mana yang lebih prioritas dan bikin deadline. Pada akhirnya seperti itu. Memang kadang kita jadi yang penting juga dalam niatnya ya, diniatkan untuk mengusahakan itu. Pertama kan malu biniat, niat dulu. Kita bikin to-do list misalnya hari ini 5, kita niatkan untuk melakukan itu. Kalau ternyata sudah diniatkan, tidak bermaksud menunda-nunda, memang banyak pekerjaan yang muncul, akhirnya cuma terkerjakan 3, itu adalah rezeki hari ini kan. Cuma tadi akhirnya kita akan memilih prioritas akhirnya. Jadi setelah to-do list kan rincian urutannya adalah tadi prioritas, pilih prioritasnya, lalu prioritas itu disederhanakan juga, jadi tidak terlalu ruwet lah sebenarnya apa sih yang ingin dikerjakan dari sini, seperti itu, supaya kamu lebih bisa menepati to-do listmu. Kemudian dari segi behavioral juga mungkin perlu reward terhadap diri sendiri. Kalau misalnya berhasil menepati to-do list itu, berilah sesuatu untuk diri kita, apresiasi untuk diri kita. Itu penting sebenarnya. Kadang kita tidak menghargai pencapaian kita, sehingga ya biasa-biasa saja seperti itu. Pencapaian maksudnya reward itu juga dari diri kita loh ya, tidak mengharapkan dari orang lain karena akan mengecewakan, tapi dari kita. Dan kalau misalnya kita bisa melakukan self reward dengan baik dengan diri kita, biasanya semangat itu akan terjaga. Kemudian kalau memang ini ya beri punishment lah,
karena behavioral punishmentmu apa, misalnya aku akan yang bermanfaat, misalnya kamu bisa melakukan itu, aku akan berdiet kah, besok aku akan apa, seperti itu. Ini bisa jadi itu juga membentuk perilaku dan kebiasaan kayak gitu. Bagaimana dikembalikan kepada penanya, Mayang Amelia Putri. Iya dokter, terima kasih. Memang mungkin sebenarnya pernyataannya saya mungkin terlalu banyak dok. Dan untuk tujuan dokter, sebaiknya diterapkan dalam waktu berapa lama ya dok untuk tujuan? Itu tergantung deadline akhirnya, seberapa jauh. Jadi begini, kalau memang karena ada orang yang ruminasi ya, jadi banyak pikirannya itu ya. Kamu bisa seperti ini akhirnya, tapi ini tergantung deadline. Jadi kamu tulis sih apa ini to-do listmu ya. Kemudian cobalah tutup. Esok hari coba dilihat. Kadang-kadang ada yang kebanyakan, ternyata ini bisa disingkirkan, ini bisa disingkirkan seperti itu. Kadang hal-hal yang kecil banget, misalnya cuci kaos kaki, tulis juga mungkin itu bisa kita ini, karena terlalu ribet itu pasti membuat kita aduh ya Allah banyaknya sehingga tidak dikerjakan. Ya makanya tadi ada disederhanakan. Jadi sesuaikan dengan deadline sih, berapa lamanya itu akhirnya sesuai dengan deadline dan urgensinya. Begitu. Bagaimana Saudara Mayang Amelia Putri? Sudah jelas? Iya, baik. Iya, terima kasih banyak dokter atas jawabannya dok. Iya. Baik dokter, masih ada 2 pertanyaan. Oke. Izin melanjutkan dok. Pertanyaan berikutnya dari Aldia Banjarmasin. Apa Aldia on? Iya. Dok, izin bertanya. Izin bertanya dok, apakah ada solusi untuk prokrastinator yang tipe perfeksionis dok, tetapi deadline yang diberikan itu sangat pendek dan kadang walaupun selesai itu ada perasaan tidak nyaman dok karena merasa seadanya. Mungkin itu saja dok, terima kasih. Ini berarti merasa seadanya, jadi ini adalah masalah self reward sebenarnya. Jadi tadi kalau tipe perfeksionis kadang ekspektasinya tinggi, harusnya bisa mengerjakan seperti ini, harusnya bisa mengerjakan seperti ini. Tyranny of self itu, tirani keharusan itu nanti membuat lelah orang perfeksionis. Bagaimana kita menguranginya? Kita bisa membuat ini rank pada akhirnya. Jadi diturunkan harusnya itu, misalnya rank pencapaian, misalnya target itu ada ranknya, jadi tidak harus yang tertinggi misalnya B atau A nilainya ya, jadi tidak harus dapat A, jadi kita membuat rank ada batas minimal terbawah juga, jadi ranknya ada kita bikin supaya kita punya kelenturan terhadap keharusan kita itu. Apalagi kalau misalnya waktunya itu pendek, otomatis maka mulailah bergerak seperti itu. Jadi doronglah, kerjakan. Sampai tadi yang seperti disampaikan, lihatlah pengalaman yang sebelum-sebelumnya bahwa sebenarnya kita berhasil kok mengerjakan ini. Jadi mulai ketik-ketik, percaya, yakin kalau kita itu mempunyai sudah standar kemampuan kita itu seperti apa, dan nanti pun juga akan seperti itu. Selama misalnya kamu tidak ada gangguan jiwa atau apapun atau faktor lain yang memperberat, ya insya Allah biasanya orang itu akan menghasilkan dengan niat yang bagus dan usahanya yang sama ya seperti sebelumnya. Dia akan mempunyai keyakinan bahwa hasilmu itu insya Allah sama terbaik seperti yang sebelumnya. Atau kalaupun tidak, supaya tidak tadi perasaan kok segitu aja kayak gitu, kamu bisa lihat bikin rank lebih ke bawah. Jadi pada rank pencapaian sama, lihatlah hasil teman-temanmu juga. Tidak menuntut terlalu besar terhadap diri kita. Seperti itu kita juga bisa membandingkan, boleh untuk membuka pandangan kita. Kira-kira nilai temanku, tidak sekedar nilai sih, hasil temanku itu seperti apa kayak gitu. Kadang-kadang memang ada yang akhirnya tugas yang terlalu sulit, akhirnya ya hampir semua orang hasilnya seperti begitu-begitu saja kayak gitu. Lebih fleksibel dengan diri kita, lebih di reward dengan diri kita kayak gitu untuk orang yang perfeksionis. Baik, dikembalikan kepada penanya, Saudara Aldia. Terima kasih banyak dokter atas sarannya. Oke. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ansar Ansyar dari Kota Baru, mahasiswa UMBJM.
Terima kasih ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dokter izin bertanya, bagaimana dokter dengan seseorang mahasiswa yang mendapatkan sanksi bentuk tugas yang dideadline-kan 1 hari dengan menulis 20 lembar kertas folio tulis tangan ya dok, dan itu membuat emosional seseorang mahasiswa itu terganggu karena masa pekerjaan yang mereka kerjakan terbebani sekali dengan waktu yang sangat limit dokter. Jadi saya pernah menemui seorang teman mahasiswa, bukan hanya di UMB saja dok ya, cuman di Unlam pun kayak ada saya teman banyak bilang dosennya ini katanya kan memberikan tugas yang tidak sesuai waktunya gitu kan. Artinya dia pokoknya dia lontarkan semua emosinya dokter. Nah, bagaimana tanggapan dokter tentang hal ini? Terima kasih. Oke, ini curcol. Baik, jadi memang ya kadang setiap orang punya maksudnya pikiran dosen, pikiran mahasiswa, kadang yang namanya dua individu yang berbeda ya. Oke, jadi kalau misalnya nih tenggat waktunya tuh sangat pendek, kemudian tugasnya banyak banget, kamu bisa melakukan beberapa hal. Misalnya kalau dosenmu itu kompromis orangnya, bisa berkompromi. Sampaikan dengan tulus bahwa kalian mempunyai keterbatasan, tapi ini indikatornya adalah ketika hampir semua orang seperti itu. Jadi tidak kita saja. Kalau kita tidak cuma kita saja nih, jangan kitanya yang self efikasinya kurang bagus. Memang itu bisa diselesaikan 1 hari. Tapi kalau hampir semua orang seperti itu, kalau kalian merasa nih ini mudaratnya kecil, kemudian bisa diusahakan, tipe dosen itu bisa dilobi, maka lobilah, sampaikan apa yang kalian yang kesusahan kalian. Insya Allah yang namanya manusia punya pertimbangan. Dosenmu itu kan manusia, atau ya sambil Bismillahirrahmanirrahim coba di kalian urun rembuk, terus ada perwakilan menyampaikan dengan setulusnya, bisakah kalau tugas ini kita minta waktu seberapa lama, seperti itu bisa dilakukan itu. Itu sesuatu yang lebih berfaedah toh daripada ngedumel di belakang. Jadi lebih ini ada proaktif. Atau kalau memang tidak bisa tugas itu, jadi begini, kita tidak hidup sendiri. Kamu bisa meminta tolong orang lain yang tidak atau si mahasiswa ini yang bukan teman yang sama-sama mengerjakan tugas, tidak. Tapi orang lain kita bisa minta tolong kok. Kan tidak ada dalam kontraknya bahwa ini harus dikerjakan sendirian toh. Kalau memungkinkan kita boleh kalau minta tolong orang lain dengan arahan dari kita. Misalnya apa, kalau tulis tangan ya mungkin kalau tulis tangan ya pada akhirnya mungkin bisa dilobikan. Tapi aku bertanya, dalam kasus ini apakah pada akhirnya esok harinya berhasil dikumpul? Dalam kasus ini ada yang bisa mengumpulkan, ada juga yang tidak bisa dok. Bahkan kayak merasa sudah bodoh lah. Apapun kata dosen terserah, karena dia merasa tidak sanggup dalam dirinya dok. Ya, pasif agresif. Kemudian apa yang terjadi dengan yang pasif agresif ini yang akhirnya ya sudah masa bodoh, terus apa yang terjadi? Yang terjadi ya mahasiswanya masa bodoh ya dokter ya. Dosennya pun juga katanya terserah kamu juga gitu. Apakah jadi sebagian besar akhirnya mengumpul? Tidak juga dok, bahkan sampai akhir semester pun dia tidak juga, dan akhirnya keluar nilainya dia merasa ya mana-mana aja gitu, walaupun masih di bawah standar gitu dok. Nah di situ ada unsur prokrastinasinya, akhirnya ada unsur membangkang dan melawannya pada akhirnya. Sebenarnya kalau seandainya kita task oriented dengan baik, misalnya nih aku melihat kesannya si dosen pada akhirnya memberi kesempatan kan ya, tidak jadi ada yang berhasil mengumpul, berarti ini ada yang memang self efikasinya bagus gitu. Kemudian ada yang tidak berhasil mengumpul. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan respon task oriented, berorientasi tugas yang bermanfaat, maka sampaikanlah kepada si dosen bahwa saya tidak sempat mengumpulkan ini karena apa, mohon waktu apa, kayak gitu, minta deadline. Aku sebagai dosen ya, biasanya kita bisa memahami seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya gara-gara ya sudah lembus gitu ya, akhirnya sampai akhir semester tidak kerjakan, nah itu namanya prokrastinasi. Akhirnya itu muncul
perilaku membangkang, si prokrastinator yang pembangkang. Nah, di situ akhirnya yang negatifnya, akhirnya tidak berorientasi tugas dalam penyelesaian tugas ya. Akhirnya kan dia dapat nilai jelek di situ. Akhirnya mungkin perlu evaluasi diri. Seperti itu. Baik, dikembalikan kepada penanya. Sudah jelas. Alhamdulillah banget. Ya, pengendalian emosi juga kadang-kadang di sini aku menangkap tadi kan akhirnya ya boleh sih untuk ngedumel untuk ini, tapi setelah kita ngedumel itu fungsinya adalah untuk katarsis. Jadi setelah ini gini-gini boleh manusia itu butuh jendela untuk ventilasi, boleh. Setelah itu ayo mari dikerjakan. Bukannya kalau ini jadi pasif agresif nanti. Kayak gitu. Oh iya dok, apakah dalam diri seorang mahasiswa itu yang membangkang ini ya dok, emosionalnya itu nggak bisa lagi dok? Tergantung sih, maksudnya. Karena sampai sekarang pun dosen itu tetap kayak membela juga, tetap kayak pokoknya mengejar juga, kasihan sama dia saat nantinya pada saat di akhir misalkan ya. Jadi tetap orang ini kayak tetap membangkang aja gitu loh dok. Nah, jadi di situ sebenarnya mungkin kita perlu, mungkin kalau ini temanmu, Ansar bisa membantu, memberikan masukan, membuat dia mempunyai insight terhadap perilakunya, bahwa ternyata yang dilakukannya itu apakah itu bukan proyeksi, menyalahkan keluar, sementara yang disalahkan ini sebenarnya memberi masa kan? Tadi memberi waktu kok, masih menunggu kan sampai akhir semester supaya dia bisa mempunyai nilai yang baik. Nah, berarti coba dilakukan ini reframing dari kasus ini, apakah tidak dari segi yang bersangkutan akhirnya yang melakukan tindakan pasif agresif dan proyeksi menyalahkan terhadap yang memberi tugas seperti itu. Mungkin kamu bisa membantu memberikan berbagai sudut pandang dan memberi motivasi untuk dia mulai mengerjakan seperti itu. Baik, syukron, jazakillah khairan dokter. Iya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya dokter, ternyata sepertinya peserta begitu excited. Ini masih ada 2 pertanyaan, apakah boleh dilanjutkan dok? Iya boleh. Ya baik, jadi untuk peserta kita batasi ini 2 pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Siti Kholijah Rahab dari Malang, apakah ada? Ya dipersilakan. Ya, terima kasih sebetulnya. Assalamualaikum dokter. Sebenarnya terima kasih banyak atas materi dan penjelasannya. Jadi saya izin bertanya dokter. Nah, saya itu sebenarnya orangnya sungkanan, sungkanan. Nah, jadi susah mengatakan tidak untuk teman-teman yang minta tolong atau kadang memberi tugas tambahan yang terkadang tugas tambahan itu menurut saya membuat saya agak kewalahan untuk mengatasinya. Jadi, tapi saya iakan ke mereka gitu dokter. Nah, oleh karena itu kadang itulah yang membuat saya sering menunda pekerjaan lainnya dan beberapa tugas jadinya terkendala gitu dokter. Dan saya gimana ya biar kata tidak itu mudah diungkapkan ke orang gitu dokter, karena ujung-ujungnya kayak saya sendiri jadinya yang terbebani, tapi tidak mudah untuk mengatakan kata tidak itu ke orang gitu dokter. Terima kasih. Oke, baik Kholijah. Di sini kita mesti, aku akan menanya balik sedikit ya. Apa yang membuat Kholijah merasa tidak nyaman? Ketakutan terbesar apa yang Kholijah hindari ketika menolak mengatakan tidak kepada teman itu? Saya merasa nanti tidak bisa diterima di lingkungan gitu dokter. Jadi kalau misalnya saya saya tidak mengatakan iya, saya merasa aduh ntar mereka nggak aku apaan ya gitu dokter. Saya takut menganggap apaan? Kalau aku dianggap seperti apa? Dianggap seperti ya kurang baik gitu loh dokter. Maksudnya masa diminta tolong nggak mau gitu. Seperti itu. Apakah itu pernah terwujud? Apakah
Belum sih dokter, cuman itu perasaan saya aja sebenarnya. Ya, betul. Kadang-kadang kita juga terbelenggu oleh perasaan kita sendiri. Jadi ini ada istilah yang namanya asertif. Kita itu asertif, dalam assertiveness itu kita boleh menyampaikan pendapat kita, kemudian kita tidak bisa, kita bisa, itu boleh. Kita mempunyai hak atas diri kita. Kemudian salah satu komponen psychological well-being yang lain adalah kesejahteraan psikologis yang salah satu komponennya adalah kita mempunyai kita menilai diri kita berdasarkan standar kita, tidak berdasarkan orang lain. Dalam agama kita juga disampaikan bahwa berharap kepada manusia itu akan menimbulkan kekecewaan. Jadi kadang-kadang Holija, kalau misalnya nih kita tuh sudah baik, pasti ada kadang orang yang ya miring ke kanan, miring ke kiri pendapatnya atau apa. Jadi tidak perlu maksudku terlalu khawatir kalau misalnya dinilai jelek, tapi kalau memang sudah itu bukan tugas kita, seperti itu yang kita sampaikan dalam asertif itu, kita tahu yang kebaikan untuk kita dan kebaikan orang lain. Jadi kita menolak juga bukan karena kita ingin niat kita tidak baik seperti itu ya. Jadinya kalau memang kamu akhirnya terbebani dan itu tidak ada masalah, coba disampaikan dengan alasan yang bagus, dibicarakan kayak gitu. Mungkin saja itu hanya ketakutanmu saja. Seperti itu, misalnya kamu punya deadline A, karena si B itu meminta dia mengerjakan tugasnya, lalu deadline-mu terbengkalai, apakah itu tidak merugikan dirimu? Dan luaskan pandangan, apakah itu tidak merugikan orang tuamu? Seperti itu, kalau misalnya kuliahmu atau akhirnya tertunda, seperti itu, diluaskan. Kemudian coba ditolak. Kalau memang kamu maksudnya kamu tidak bermaksud menyakitinya dan memang tidak bisa. Kalau temanmu itu tidak mengerti, maka mungkin dia bukan teman yang baik. Mungkin kamu dipilihkan Allah untuk mendapatkan teman lain yang bisa memahamimu, bukan maksudnya memanfaatkanmu seperti itu. Tapi kamu lihatlah, seperti aku tidak menuduh teman memanfaatkanmu atau apa. Tidak selalu mencoba berkata tidak. Memang segala sesuatu itu harus ada timing untuk memulai, harus ada pertama. Coba disampaikan, jangan-jangan ketika kamu menolak ternyata tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ternyata temanmu oke aja tuh, oke, tidak apa-apa, tidak bisa membantu nanti ini, jangan-jangan kamu tetap diterima kok di situ. Seperti itu. Kalau itu sudah pernah terjadi dan baik-baik saja, insya Allah nanti kamu akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk bisa menyampaikan perasaanmu, menolak, seperti itu. Coba dicoba. Oke, baik dokter. Karena emang saya selalu berpikir ya ke sana gitu. Dan emang standar yang selalu tinggi ekspektasinya untuk apa ya? Ya gitu dokter. Jadi saya merasa kalau saya tidak mengatakan iya, ekspektasi orang ke saya akan turun gitu dokter. Ya, padahal belum tentu seperti itu. Kadang kita terbelenggu oleh pemikiran kita sendiri seperti itu. Iya, baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dari Nika Nupiah dari Banjarmasin. Dipersilakan. Terima kasih banyak kesempatannya dokter, izin bertanya. Jadi mungkin dok, ini berhubungan dengan faktor eksternal yang tadi udah dokter sebutkan ya dok ya. Dimana mungkin di sini dosen atau pembimbing kita itu menuntut kita untuk melakukan atau mengerjakan tugas itu sesuai apa dengan mau beliau kayak gitu. Jadi seolah-olah apa yang sudah kita lakukan itu selalu salah begitu dok. Jadi sehingga kayak muncul pemikiran bagi kita nanti kalau melakukan ini lagi tuh bakal salah lagi kayak gitu, sampai akhirnya kita akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu dok, karena pemikiran nanti bakal disalahkan lagi, nanti salah lagi. Nah, apakah ini termasuk dalam penundaan tugas dok atau bagaimana? Terima kasih dok. Ya, kalau memang akhirnya tadi ada konsep bahwa kita tidak melakukan, akhirnya kita menunda, maka ini bisa masuk dalam prokrastinasi. Dinamikanya ya tadi berdasarkan teori psikodinamika bahwa ada trauma, perasaan tidak dihargai, yang akhirnya berimbas pada ini, kita jadi takut perasaan tidak dihargai itu muncul lagi seperti ini. Itu kalau untuk pertanyaannya ya. Kemudian terkait kondisi seperti ini, coba kadang ya
aku memberikan sudut pandang dalam berbagai hal ya. Kadang-kadang memang dosen mungkin aku tidak membela, tapi mereka mempunyai sudut pandang seperti itu karena ada perbedaan pola pikir, perbedaan pendidikan atau apa seperti itu ya. Nah, di sini kamu boleh menganggapnya sebagai proses pembelajaran. Jadi boleh menggunakan agreeing to disagree. Kalau misalnya nih dosenmu itu, misalnya kamu punya teori A, kemudian dia ini terus teorinya itu yang pakai yang B. Kalau memang nih teori B itu tidak mengganggumu, seperti tidak banyak mudaratnya, tidak berakibat pada akidahmu atau apa, hanya sekedar tulisan di inimu saja, tulisan di makalahmu itu, ya diikuti saja, tidak ada masalahnya kan, diikuti saja. Kemudian biasanya nanti kalau kita mulai mengikuti agreeing to disagree, konsepnya kita agree gitu ya. Oke, nanti dosen itu punya perasaan tanggung jawab. Ya, ini dosen yang fisiologis ya, bukan yang patologis. Kalau dosen yang patologis aku tidak tahu, tapi aku memberikan sudut pandang dari segi dosen. Sebenarnya kalau kamu punya tugas itu, dosen itu merasa bertanggung jawab untuk membimbingmu. Kesuksesan tugasmu itu sebenarnya membuat dosenmu itu lapang juga, dan mungkin dia mempunyai pandangan begini itu tujuannya supaya hasil penulisanmu itu bagus seperti itu, tidak pada saat diuji oleh orang lain kamu salah, ternyata teorinya itu salah seperti itu. Jadi kalau memang itu bisa diikuti saja. Dan kalaupun nanti ada misalnya kamu merasa tidak dihargai, merasa salah atau apa, nah itu coba dikurangi. Itu kadang pikiran seperti itu adanya tadi sama seperti yang sebelumnya, hanya ada di pikiran kita saja. Sebenarnya tidak cuma karena apa yang kita tulis itu dikoreksi, bukan berarti kita salah, bukan berarti orang tidak menghargai kita, tidak, hanya memberi ruang untuk belajar seperti itu. Jadi kamu berpikir positif, jadi dikerjakan pelan-pelan, tidak perlu merasa ini. Lagi pula ini kan tugas dengan dosen, toh itu tidak abadi, tidak selamanya, toh nanti kamu selesai dengan tugas ini ganti lagi dengan yang lain. Jadi jangan sampai satu tugas yang sementara ini membuatmu mengalami trauma yang tidak nyaman dan akhirnya berimbas pada nanti kelak berimbas pada psikodinamikanya tadi, menimbulkan trauma yang berdampak pada respon kita terhadap tugas-tugas yang lain seperti itu.